Hai guys, welcome back to my channel. Ketemu lagi sama gue, kalian apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat ya, amin. Oke guys, jadi hari ini gue pengen review lagi berbau ayam. Nah, kira-kira apa? Kalau kalian penasaran, sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Oke, kalian harus like dulu dan jangan lupa juga di subscribe. Oke guys, jadi hari ini gue pengen review ayam lagi. Dan ini tuh lagi-lagi salah satu usaha UMKM gitu. Sebenarnya mungkin cabangnya udah banyak ya, mungkin deket rumah kalian, daerah rumah kalian mungkin ada ini. Karena ini usaha UMKM juga kayak yang The Besto gitu, tapi ini bukan The Besto ya, bukan The Besto, bukan Sabana, bukan Let's Go, bukan apa lagi dah, yang fried chicken gitu, bukan itu. Tapi ini tuh ayam geprek gitu. Nah, kira-kira apa? Jangan lupa di like ya guys. Nah, ini dia guys, jadi kita bakalan nge-review eh, ayam geprek gold chick. Nih, tuh ayam geprek gold chick. Jadi ini tuh gue mesen yang pakai apa ya namanya tadi? Oh, kombo nasi korek GGC. Harga ini gue mesennya di Shopee Food ya, harganya itu 32.880. Kalau nggak salah tadi di Shopee Food tuh lagi ada promo, jadi gue pesen nih ini. Jadi isinya itu ada ayam geprek, ayam geprek, es teh manis, sayang banget es teh manisnya masih pakai plastik, belum pakai gelas kayak gini. Makanya ini gue bawa gelas, takut ntar nggak bisa naro iniannya, es teh manisnya. Es teh manis dari ini tuh adalah tahu. Ini dia guys ayamnya. Fantastic. Udah like belum? Kalau belum like, kalian jangan lupa like dulu ya. Kebetulan udah azan tadi guys, jadi gue agak lama bikin karena nunggu azan selesai dulu. Ini lagi komat mau sholat kayaknya. Ini di ayam ya. Mungkin kalau kalian udah nonton vlog gue yang akhir tahun apa ya, itu kan gue nge-review ayam juga, ayam geprek juga kan. Nah, itu ayam gepreknya agak sedikit gede ya. Kalau ini kayaknya agak kecilan ya atau gimana sih? Ini kalau yang ayam geprek waktu itu gue cobain itu, yang gue review itu dia bener-bener ayam. Kalau ini ya kayak fried chicken gitu, maksudnya ayam tepung ini. Kalau gitu kan ayam nggak pakai tepung. Kalau ini ayam geprek tapi pakai tepung. Dan nasinya sedikit ya porsinya ya. Dan terus ini tahu. Ternyata tahunya itu dikasih sambal gepreknya juga guys. Tahu, ini ayam, ayam, ini es teh manis. Buka dulu kali ya. Jadi segini itu tadi karena ada potongan diskon di Shopee Food, jadi gue cuma bayar 28.152, tapi tadi kata tukang ojeknya 28.000. Tukang Gojek, ada tukang Shopee Foodnya 28.000. Agak susah ya. Jadi modelannya minumannya tuh sama kayak ayam gepuk Pak Gembus. Sebenarnya gue tuh pengen banget nge-review ayam gepuk Pak Gembus, cuma ya biasa lah ya, lagi-lagi nyari diskonan dulu. Karena gue tuh makan ayam gepuk Pak Gembus tuh udah 2 kali kalau nggak salah sih. Itu enak, sambal enak banget ayam gepuk Pak Gembus. Ini waktu itu gue mesen yang pakai minuman juga. Minumannya apa ya? Oh, es jeruk. Nah, ini kayak gini bungkusannya. Bungkusan esnya. Belum pakai gelas. Pakai plastik doang bungkusannya. Udah sedotan ya, guys. Coba es teh manis deh. Ini gede banget sih. Gede banget es teh manis. Agak susah ya. Tapi kalau gue main ke rumah Linda nih, kan dia beli es kayak gini juga. Es plastik ditaruh gelas, masuk-masuk aja gitu. Nah, namanya es teh manis enak pasti. Ya bismillah, semoga nggak tumpah. Sebelum makan jangan lupa baca doa dan kalian jangan lupa di like ya. Kita cobain tahu
Ntar bawa dulu deh tahu, dan ini udah ada sambelnya tuh, cabai kan guys. Bismillah. Terus juga mantep mantep, enak pedes. Ntar guys, gue ambil tisu dulu ya. Oke guys, kita cobain ayamnya ya. Nih, ayam geprek sambal korek. Makan guys. Bismillah. Kayaknya sih dia ini tuh udah mateng ya ayamnya ya, karena nggak panas. Maksudnya orang udah mateng aku gitu. Kita pakai nasi ya guys. Nasi. Cabe. Cabe lihat kan. Dimakan pakai nasi. Ternyata pedes juga sih, enak. Coba tahunya ya. Pakai nasi. Ayam. Ayam. Ini tahu nih. Tahu ayam pakai nasi. Sebenarnya gue mau sedikit ada obrolan absurd di video ini. Jadi tuh gue tuh bingung deh. Ya, gue kan pernah apa ya, kayak buka usaha gitu. Jadi kecilan lah, namanya baru nyoba-nyoba kan. Tapi tuh yang beli uh, gitu-gitu aja gitu, sedikit-sedikit aja, paling nggak jauh-jauh keluarga juga yang beli gitu. Karena gue pernah bilang gue tuh nggak bakat dagang gitu kan, gue nggak bakat dagang, tapi katanya jangan mindset kayak gitu, kata orang yang gue curhatin. Ada jangan mindset kayak gitu, coba rubah mindset lo. Dan tapi ternyata setelah dicoba, nggak tahu kenapa, mungkin gue udah coba buat semenarik mungkin, postingan kayak daftar harga gitu, menunya gue udah coba buat semenarik mungkin, tapi orang tuh belum ada yang tertarik gitu sama usaha gue, belum ada yang beli gitu. Kalau dulu sekolah kan pernah ada pelajaran kewirausahaan kan, nah itu kan jual-jualan gitu, kayak jualan madu, koyo-koyo gitu, koyo kaki. Nah itu gue kan tinggal emang Tebet ya, Tebet itu kan sepi, nggak ada orangnya, maksudnya ada orangnya tapi bukan yang suka jajan-jajan gitu, mungkin lebih beli ke pasar atau mungkin lebih masak gitu kali ya. Madu, madu kan orang nggak terlalu ini banget ya gitu maksudnya. Nah, gue tuh waktu sekolah jualan kayak gitu, nggak, bukan nggak pernah dijualin ke luar, ke tetangga-tangga, bukan, tapi memang yang beli mungkin satu dua gitu kalau yang waktu sekolah ya. Nah, yang ngabisin dagangan itu, dagangan pas sekolah itu tuh gak jauh-jauh dari keluarga gue sendiri yang beli gitu, yang ngabisin duit, ngasih duitnya doang kan, jadi itu buat di rumah gitu loh. Nah, kalau pas dagangan ini waktu itu gue pernah mie, mie pedes gitu, alhamdulillah tuh ada yang beli beberapa orang gitu, tapi itu cuma berlaku 2 hari.
berlaku 2 hari yang beli. Setelah gue posting lagi tuh belum ada yang belum ada yang beli lagi. Bahkan orang terdekat gue pun belinya cuma sekali doang begitu gue tawar lagi nggak itu. Ada yang cuma nyobain doang, belum jadi beli. Nah terus akhirnya mau buka lagi salad gitu. Ada juga yang beli beberapa alhamdulillah. Dan karena di rumah juga suka salad, jadi kebanyakan yang ngabisin lagi-lagi orang rumah yang beli gitu. Padahal gue udah coba promosiin di sosmed gue, tapi tetap aja gitu nggak ada orang yang tertarik buat beli gitu. Kayak mereka tuh cuman lihat story gue tuh cuman jadi kayak penonton doang gitu. Gue mau upload apa mereka lihat, tapi mereka seolah-olah tuh kayak apaan sih ini orang kayak cuman ya udahlah jadi penonton story doang gitu. Kalau buat beli-beli gitu jarang, malah ada yang cuma nanya doang, tapi bis gitu udah nggak jadi gitu. Bahkan kemarin gue pokoknya gue banyak dah beberapa coba gue post dulu. Nah kan namanya jualan butuh modal ya. Waktu kita ada beli modalnya bahan-bahannya segala macem, kalau nggak ada yang beli kan sayang juga ya. Abisnya buat sendiri-sendiri juga ujung-ujungnya kan. Jadi gue coba postingin segala macem, uh, tetap aja belum ada yang tertarik juga. Kayak kemarin nih, gue baru banget kemarin kalau nggak salah 2 hari atau sehari yang lalu pokoknya kemarin lah. Gue coba ngepost lagi, coba jualan lagi, mie pedas tapi bedanya ini pakai di roll gitu. Coba aja nggak ada yang beli, lagi-lagi cuman dilihat doang, mau status WA mau story IG juga sama, orang terdekat gue juga sama, malah nggak ada basa-basi sama sekali, cuma lihat doang. Apakah kita udah seasing itu sekarang? Alasannya mungkin dulu nggak beli karena misalnya kayak eh, keadaannya beda gitu sama sekarang. Kalau dulu mungkin maksudnya kayak misalnya eh, kebutuhannya lebih banyak gitu, nggak ada uang atau segala macam. Nah kalau sekarang lagi dia udah punya uang, gue jualan apapun tetap aja nggak ada basa-basinya juga gitu, nggak ada niatan buat beli. Malah kalau dagangan orang yang menurut dia enak dipromosiin banget banget, walaupun orang itu nggak minta buat dipromosiin, buat di apain gitu segala macam gitu. Kalau gue uh, rata-rata nih, menurut gue ya rata-rata gue yang selalu minta tolong gitu sama mereka. Minta tolong dong ini postin promosiin tolong gitu. Kalau ini enggak, tanpa dipromosiin dia ngepromosiin sendiri gitu. Ya bukannya iri atau gimana ya, ya gue sebagai orang terdekatnya lah gimana sih, mungkin dibilang cemburu ya wajar kali ya. Bahkan sekalipun gue jualan yang sama kayak orang itu belum tentu bakal dibeli juga, gue juga nggak tahu kenapa. Makanya gue nggak pernah bikin question Q&A lagi, karena apa ya, gue nanya sendiri, bikin pertanyaan sendiri bukan pertanyaan dari orang. Orang gue udah tulis di story IG kayak question box gitu, nggak ada yang nyautin, nggak ada yang jawab, bahkan yang jawab dia lagi gitu-gitu doang. Gue juga nggak tahu. Gue udah coba buat berinteraksi gitu sama followers gue lah istilahnya gitu di Instagram, ya tapi responnya ya gitu. Padahal rata-rata followers followers Instagram gue tuh ya teman-teman yang gue kenal juga. Ini gue ngomong begini bukan gue nyinggung siapa-siapa ya, gue cuma pengen ya tidak ngeluarin unek-unek lah. Habis gimana ya, gue tuh udah coba segala macem buat promosiin segala macem, tetap aja nggak ada respon.
Ya mungkin oke lah kalau misalnya dulu alasan gitu, oke gue hargain, karena mungkin ya bisa dibilang kita tuh senasib lah gitu. Cuma kan kalau sekarang udah lu misalnya lu tuh udah sedikit ada perubahan dalam hidup lo gitu, ya apa salahnya sih. Apa jualan gue nggak semenarik yang orang-orang jual, padahal gue coba jualan apa yang lagi viral, yang pernah viral gitu. Gue coba jualan kayak gitu-gitu, tapi tetap aja nggak ada yang respon buat beli. Akunya support, tapi misalnya supportnya cuma jadi pendengar, jadi penasehat gitu-gitu doang. Kalau untuk support yang ke lebih hal yang lain kayak sih belum ya. Itu menurut gue ya, kalau menurut menurutnya dia tuh udah ngelakuin support segala macem, ya itu karena kan pandangan orang beda-beda. Menurut kita gimana, menurut orang lain gimana gitu kan. Gue ngomong kayak gini bukan berarti gue bergantung sama mereka gitu, enggak, teman ya istilahnya cobalah dulu gitu. Kalau emang takut rasanya nggak enak kan belum coba, ya kan. Orang gimana mana coba dulu beli gitu, nggak mesti selalu dikasih testimoni dulu, enggak. Kalau ngasih testimoni ujung-ujungnya beli kan sama aja kan. Gue tuh juga pengen jualan tuh, gue pengen, cuman lagi-lagi ya gitu responnya, nggak ada respon dari sosial media apapun. Sebenarnya gue juga pengen buka di kayak GoFood gitu, tapi itu kan harus kayak punya rekening gitu kan. Terus belum lagi harus ada modal lebih, karena itu bukan cuma sekedar kayak open PO gitu, bukan, karena itu kan kita benar-benar jualan online gitu. Mungkin kalau kayak gitu jangkauannya lebih luas gitu kan. Gue tuh udah lama sebenarnya pengen buka rekening, sebenarnya dulu ada, cuma karena udah lama nggak ditabung-tabungin jadi ya udah mati gitu. Terus sampai sekarang belum jadi. Yang mudah-mudahan aja kalau ada rezekinya bisa coba buka usaha di komputer atau GrabFood gitu. Kalau misalnya alasannya karena bingung ketemuannya di mana atau gimana gimana, ya kalau kalau emang lu nggak mau ketemu sama gue langsung, kalian bisa misalnya nanti namanya pakai GoSend atau apa, nanti uangnya bisa lewat kayak Dana. Kan sekarang udah banyak kan ituan apa, uang elektronik itu udah banyak kan, bukan cuma TF ke bank doang. Bisa sebenarnya gampang, cuma ya gitu, nggak ada respon buat beli atau sekedar basa-basi tanya segala macam tuh sekarang nggak ada. Kalau dulu mungkin masih ada ya, nah, mungkin sekarang udah sibuk karena uh, setiap orang tuh pasti punya fasenya masing-masing kan. Yang mungkin dulunya deket, akrab, sampai ngerencanain segala sesuatu, kalau sekarang terlihat asing, ya mungkin emang udah pastinya di situ. Karena pasti orang ada yang buat ngejar cita-cita, ada yang ngejar masa depan kayak nikah. Kalau udah nikah ada pasti orang beda lagi kan, tahap kehidupannya beda lagi. Harus diurus suami, mungkin yang udah punya anak harus ngurus anak, harus ngurus suami juga. Kalau yang kerja mungkin udah capek ngurusin kerjaannya, jadi
fase itu tuh pasti ada di setiap orang, dan sekarang fase itu lagi ada di gue. Cuman gue gak suka banget fase ini. Kenapa? Karena gue tuh bukan tipe orang yang punya banyak temen. Banyak temen gue tuh banyak, sebenarnya punya banyak temen tuh juga bagus sekali, bagus kan ya. Tapi gue nggak terlalu punya banyak teman, karena gue tuh apa ya, bisa dibilang tertutup banget. Gue bisa berteman sama orang itu cuma ya kayak orang-orang tertentu aja yang menurut gue nyaman, yang menurut gue sefrekuensi, mungkin itu bisa akrab awet lama gitu ya. Tapi kalau yang cuman sekedar kenal sebatas kayak teman sekolah atau teman kelas itu atau apapun itu, ya udah biasa aja gitu. Dan deketnya nggak deket-deket banget, teman-teman, tapi maksudnya bukan yang tipe yang deket banget, bukan, tapi ya udah cuma temen aja gitu. Nah kayak temen sekolah gimana sih, temen biasa gitu kan. Beda kan kalau yang mana udah jadi sahabat banget, udah deket banget, beda. Sama sebenarnya punya banyak teman juga kan ada plus minusnya kan ya. Mungkin plusnya kalau misalnya kalian lagi mau kemana kemana, yang satu lagi sibuk bisa sama yang lain gitu. Mungkin ada hal yang lain. Dia mah kecil banget ayamnya. Habis guys, tinggal tulang sama kulit doang. Tahu. Habis tahunya.
kulit ayam terakhir. Habis guys, nggak sambelnya doang, cabai doang banyak banget. Tuh. Ayamnya termasuk kecil, nggak ada padahal gue minta kecil. Oke lanjut lagi ya guys omongannya tadi. Mungkin minusnya adalah zaman sekarang itu nggak nggak semuanya teman itu tulus, karena zaman sekarang itu udah banyak teman yang toksik. Bukan teman ya, mungkin kayak bukan satu teman gitu, bukan, tapi maksudnya kayak lingkungannya, dari pribadinya gitu. Sebenarnya mungkin kalau orang bilang gini, ah lu nya aja kali yang nggak mau berteman, lu nya aja kali yang nggak mau bergaul. Mungkin kalau bang bergaul, ya gue emang anaknya bukan yang suka bergaul banget sama orang gitu, karena gue benar-benar tertutup banget. Gue tuh nyari temen, dapat temen satu aja itu juga udah alhamdulillah gitu, karena gue emang setertutup itu dan mungkin saya bang sepemalu itu. Makanya teman gue gitu itu aja kan ya, karena itu gue tuh uh, gak gampang buat bergaul sama orang gitu. Dan satu lagi, kalau misalnya dibilang lo yang nggak mau bergaul segala macam, mungkin kita bisa berteman sama siapa aja ya kan, bisa berteman sama siapa aja, tapi rasa nyaman itu cuma dimilikin sama beberapa orang tertentu gitu aja. Mungkin kayak misalnya lu punya teman banyak nih, lu berteman banyak orang, pasti ada salah satu atau mungkin ada beberapa orang yang menurut lu nyaman sama dia. Nyaman dalam arti kayak buat uh, curhat segala macem, atau kayak frekuensinya cuma ya sama orang-orang itu aja gitu, tapi lu berteman sama orang banyak kayak gitu. Sebenarnya teman banyak itu juga nggak semuanya bisa membantu lu kalau misalnya lu lagi susah ya kan, pasti ada yang gitu. Teman dikit aja udah susah buat ngebantu, apalagi teman yang banyak, karena nggak semua teman bisa rela ngorbanin waktu atau ngorbanin apa buat ngebantu temen atau buat ngapain gitu. Karena nggak semua orang bisa dapet yang kayak gitu di circle pertemanannya, walaupun circle pertemanannya luas, tapi pasti ada salah satu atau beberapa orang yang mungkin buat dia, oh lu cocok nih sama dia nih, pertemanannya nyambung frekuensi, lalu nyaman sama dia gitu. Itu sih. Balik lagi mungkin, gue di sini mohon maaf kalau misalnya ada yang tersinggung, karena gue nggak bermaksud buat nyinggung siapapun, dan dari tadi gue juga nggak nyebut namanya kan. Dari tadi juga nggak nyebut namanya, karena ini bisa mungkin berlaku buat siapa aja, jadi mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Emang gue pengen bilang, balik lagi gue pengen bilang, apakah kita udah seasing itu sekarang, karena kesibukan masing-masing. Mungkin kalau gue bisa dibilang belum sibuk kayak orang-orang yang gue maksud ini. Mungkin yang satu sibuk nyari-nyari, sibuk kemana segala macam, ada satu lagi kerjaannya banyak mungkin atau segala macam. Cuma gue itu tipe orang kalau udah ngechat nih, balasnya tuh cepet. Ada orang balas lama, antar aja mungkin entah itu dia lagi sibuk atau dia lagi malas balas chat atau dia lagi nonton segala macam. Tapi kalau gue udah ngechat orang balas, gue langsung balas lagi. Kadang gue nungguin nih orang balasnya apa gitu, kalau gue gitu. Nah ini kenapa gue bilang seasing itu, karena sekarang tuh udah nggak kayak dulu gitu, maksudnya fasenya udah beda lah. Udah ya sebulan inilah kalau nggak salah, atau 2 bulan atau sebulan lah, udah emang udah jarang segala macam. Gue itu butuh effort buat kayak gini, orang aja bisa gak ngechat kita nggak bisa gak ngechat dia gitu. Itu gue tuh butuh waktu buat ngiyakinin diri gue, udah lu ngapain ngechat,
dia aja nggak ngechat gitu, dia nggak ngapa-ngapain gitu, dia ngechat juga juga cuma kalau lagi butuh atau lagi bete segala macam, ya udah lu nggak usah ngechat gitu. Nah itu gue tuh sekarang gue coba nanemin itu, udah lu nggak usah ngechat gitu, biarin aja gitu. Toh mereka juga nggak nyariin lo gitu kan. Mereka mereka aja bisa nggak ngehubungin mungkin karena sibukannya, jadi lu nggak usah ngubungin mereka gitu. Kalau mau apa-apa, misalnya mau ngechat segala macam, ya udah kalau cuma lagi butuhnya aja. Mungkin kalau dulu mungkin tuh kalau dulu mungkin lagi free kan gitu, bisa ngechat tiap waktu. Kalau sekarang mungkin karena udah ada kesibukannya, jadi ya udahlah, gue coba menghargai itu dan gue coba nerima semuanya, uh, dengan cara menahan diri gue ini biar gak berharap mereka itu ngechat gitu loh. Karena gue itu uh, tipe orang yang minta waktu ke orang lain, maksudnya waktunya itu buat kayak ngumpul, chatan segala macam gitu. Kalau orang lain kan mungkin ya udah cuma sekedar basa-basi doang gitu. Kalau gue tipe orang yang pengennya itu kayak gitu gitu loh, sampai dibilang mungkin maksa banget sih, pengen ini pengen itu gitu segala macam. Karena apa ya, waktu itu nggak bisa diulang ya kan, waktu nggak bisa diulang. Dan kayak kayak kita tuh nggak bakal balik lagi ke fase itu gitu. Jadi mungkin suatu saat nanti, kalau sekarang kan gue masih nunggu untuk waktunya gitu. Kalau mungkin suatu saat nanti gue udah punya kesibukan, mungkin gue juga bakal lupa gitu. Gue juga bakal nggak ngarepin di chat, nggak ngarepin bisa ngobrol kumpul segala macam, karena gue juga banyak kesibukan. Kalau sekarang karena gue belum ada kesibukan, jadi gue masih nunggu nunggu kabar, bukan nunggu kabar kayak gimana ya, maksudnya kayak chat, ada chat gitu, uh, buat kumpul segala macam gitu. Karena gue tuh kalau gue kalau gue ada ininya, ada dananya, kalau diajak kemana aja, kalau gue lagi nggak mager gue juga mau gitu. Tapi kalau misalnya gue lagi nggak ada dananya atau gue lagi mager, kadang gue emang nggak mau gitu. Tapi kalau misalnya gue yang udah minta ini, itu kesini yuk, ayo kesini yuk, nah itu berarti gue dananya lagi ada, dan gue juga lagi nggak mager gitu. Kalau gue mau nemenin misalnya kemana gitu, berarti gue juga lagi nggak mager. Nah tapi kalau misalnya suatu saat, uh, kan roda berputar ya, kalau suatu saat gue banyak kesibukan dan gue nggak bisa kayak sekarang yang nunggu waktu, minta waktu segala macam, ya mohon maaf, tolong dimengerti gitu loh. Karena gue aja coba mengerti keadaan kalian, jadi kalian harus ngerti juga keadaan gue suatu saat nanti gitu. Karena gue juga pengen ada di posisi kalian yang dimana bisa nggak ngechat, bisa wah nggak ada waktu buat sharing-sharing lagi kayak dulu tuh, bisa kalian tuh ya. Gue juga pengen kayak gitu, karena gue tuh orangnya paling tangannya tuh susah gitu, buat nggak ngechat tuh susah, karena udah biasa gitu kecetan segala macem. Jadi ya udah agak sekarang udah mulai, ya udahlah biasain gitu. Udah, ya mudah-mudahan aja gue bisa ada di posisi kalian, biar kalian ngerasain gimana minta waktu sama orang yang udah sibuk. Kalau gue rasa sih kayaknya kalian gak bakal ngerasain sih, karena kalian juga udah mungkin tipe gak peduli kali ya, gak peduli, lebih kayak oh ya udah lu udah sibuk, ya udah kita masing-masing aja dulu gitu. Mungkin nanti ada saat ketemu lagi gitu kali, mungkin ya, gue gak tahu juga. Jadi sekali lagi gue makasih banget buat yang udah support gue sama ini. Buat kalian juga para subscriber gue juga, terima kasih udah subscribe channel YouTube gue. Dan kalian harus tonton juga video-video gue lainnya, jangan lupa juga di like ya. Balik lagi ke ayamnya, dari tadi ngomong aja nih si videonya. Sebenarnya review ayam tuh berkedok curcol ya. Jadi ayamnya itu agak kecil, dagingnya dikit, padahal gue mintanya dada, tapi dagingnya dikit. Sambalnya nggak tipe yang pedes banget kayak sambal gepreknya di Besto, enggak. Kalau boleh saran nih, es teh manisnya, paling es teh manis kan 5.000 ya, bisa kali dipakein gelas kayak gini, mungkin agak kecilan dari ini gelasnya, bisa. Karena apa ya,
Jadi kan pakai plastik, jadi tampilannya agak kurang gitu. Padahal di fotonya nggak pakai plastik gitu. Pas datang pakai plastik. Dan untuk tahunya yang tadi pertama gue makan emang agak asin. Pas yang tahu-tahu yang lainnya tuh gak terlalu asin. Ayamnya juga lumayan berasa bumbu tapi agak keras ya, agak keras di kulit. Enak pokoknya, nggak terlalu pedes, tapi gue pengennya pedes banget. Kalau yang reviewan ayam geprek yang waktu itu kan juga nggak terlalu pedas, tapi itu kan ayam biasa, tapi enak juga sih, sama-sama enak. Cuma bedanya itu ayam biasa tanpa tepung, nah ini ayam ayam pakai tepung. Sekali lagi harganya itu 28.152 atau 125 gitu di Shopee Food, karena gue pakai diskon 60%, 30.000 permanen. Harga aslinya itu 32.000 sekian. Setelah diskon tuh 32.000 sekian, terus setelah harga diskon harga asli itu 45.000 atau berapa ya tadi, pokoknya gitulah. Nah ini gue pakai potongan harga lagi dari harga 32.000 itu, jadi gue potongan harga cuma 28.152 gitu. Ya enak lah pokoknya semuanya. Jadi terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe ya. Sekali lagi gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam video ini, dan gue nggak bermaksud buat menyinggung siapapun. Kalian masih tersebut, gue mohon maaf karena gue ya udah pengen ngobrol aja gitu, ngobrol absurd aja gitu di video ini. Kayak tadi gue bilang, review ayam geprek berkedok curcol. Oke, terima kasih buat semuanya. Sekali lagi gue mohon maaf ya kalau ada salah kata di video ini. Terima kasih, dan jangan lupa juga ya di like. Ya gue kan selalu bilang ayo komen review apa lagi. Nah kalian kalau mau komen itu coba dong usahain komennya jangan cuma nanya apaan tuh, kayak komen-komen yang gak jelas gitu ya. Mungkin emang itu hak kalian ya buat komen apa, tapi coba deh salah satu gitu ada yang komen, coba review ini dong, coba review itu dong. Tuh, gue pengen ada yang komenan kayak gitu, karena insya Allah kalau misalnya gue bisa bikinin videonya, gue bikinin. Kalau misalnya gue nggak bisa, mungkin lain waktu gitu. Jadi coba kalian komennya yang lebih lagi dari sekedar cuma komen-komen gak jelas segala macam. Coba komen minta gue nge-review apa gitu, karena ya emang balik lagi komen itu kan hak kalian yang mau komen atau enggak. Tapi kalau kalian pengen nonton konten gue yang jelas, coba kalian kasih saran ke gue ya, karena bikin vlog itu gak segampang yang kalian lihat. Mungkin kalian lihat hasilnya doang, udah jadi nih vlognya nih, udah diedit segala macam, udah dikemas segala macam, itu jadi kan. Tapi kalian nggak tahu gimana orang mikirin konsep videonya mau bawa kemana. Misalnya nge-review makanannya apa yang mau di-review, misalnya mau ke tempat makanan, buat review tempat di mana. Kalian nggak tahu prosesnya segala macam kan. Kalian cuma bilang kontennya nggak jelas lah, kontennya nggak menarik lah segala macam. Sebenarnya udah coba dibuat menarik, mungkin menurut kalian masih kurang ya, karena gue sendiri juga merasa mungkin dari segi editan juga masih kurang, dan dari segi review makanan, segi tema-tema konten gue itu kebanyakan masih campur-campur. Makanya gue bingung gitu, kalau misalnya kalian mau konten gue lebih jelas lagi, coba kasih saran dong, jangan cuma ngomong gak jelas gitu. Kalau cuma ngomong gak jelas doang tanpa saran, buat apa? Kalian gak ngerasain proses bikin videonya, kalian gak ngerasain mikir buat konten kedepannya mau konten apa lagi, tapi kalian cuma bilang konten gak jelas. Padahal gue gak ngerugiin kalian, jadi ya udah, gue cuman ya udahlah, terima aja gitu. Karena gue juga gak ngerugiin mereka, gue juga apa ya, gak segala macam lah pokoknya. Terus sekali gue bilangin ke kalian, kalau mau nonton konten gue lebih jelas lagi, coba kasih saran ya, jangan cuma sekedar komentar gak jelas segala macem. Coba kasih sarannya itu yang kayak review ini, review itu gitu, bukan cuma komen kayak gitu doang. Oke, lagi makasih buat kalian semua yang udah subscribe channel gue. Jangan lupa di like, karena masih banyak video-video terbaru nantinya, dan terutama di bulan-bulan berikutnya itu bakalan mungkin ada ya sedikit perbedaan konten. Kira-kira apa? Kalian tungguin aja vlog-vlog gue di channel YouTube gue. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe.